Oke, selamat datang lagi di video. Sekarang kita akan membahas pemodelan gitu ya, berbasis state space. Oke, nah jadi sebelumnya kan kalian pasti sudah kenal dengan istilah namanya transfer function gitu ya. Nah, ini dia adalah basisnya adalah basis domain frekuensi gitu, atau dia di Laplace. Nah, terus dia adalah buat sistem di mana dia seesaw, atau istilahnya adalah single input terus dia single output. Karena sistemnya kan pasti bentuknya misalnya YS per US sama dengan misalnya 1 per S kuadrat ditambah 1. Nah di sini kan hanya ada satu input yaitu U, dan hanya ada satu output yaitu Y. Setelah itu ya nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi input sama outputnya. Nah singkat cerita, fungsi transfer adalah cara pemodelan sistem matematis yang paling awal ada, dan dia punya kelemahan. Kelemahannya itu sebenarnya paling dasarnya adalah bahwa dia hanya bisa untuk sistem yang single output single input. Tapi bagaimana jika kita menginginkan sistem yang multiple input multiple output gitu ya? Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, salah satu caranya adalah pemodelan berbasis state space yang dia hitungannya udah modern. Jadi kalau transfer function itu klasik, state space ini modern. Makanya kalau di ilmu kontrol juga, kontrol yang berbasis state space itu namanya kontrol modern. Udah bukan kontrol klasik seperti menggunakan transfer function. Nah, cuman sebenarnya apa itu state space? Nah, state space ini adalah sebenarnya pemodelan berbasis domain. Pertama dia domain waktu, gitu. Terus selain dari domain waktu, dia juga berbasis matriks dan vektor gitu ya. Kayak gitu. Dia ini berbasis matriks dan vektor. Nah, prinsip sederhana dari state space adalah bahwa persamaan diferensial orde n itu bisa dipecah menjadi n persamaan diferensial orde 1. Oke. Sebagai contohnya bagaimana gitu ya. Sebagai contoh, katakanlah kita punya persamaan diferensial x double dot ditambah x dot ditambah x sama dengan 0. Oke. Ini adalah persamaan diferensial orde 2. Nah, caranya adalah kita definisiin misalnya satu state x1 sama dengan x, lalu x2 itu sama dengan x1 dot atau sama dengan x dot. Dengan begitu, maka kita bisa peroleh persamaan x2 dot ditambah x2 tambah x1 sama dengan 0. Sehingga hanya tersisa 2 persamaan diferensial, tapi orde 1. Oke, jadi itu prinsip dasar dari state space. Nah, untuk kita melakukan pemodelan state space, sebelum kita belajar cara melakukan pemodelannya, kita belajar dulu, kita mengenali dulu bentuk umumnya ya. Jadi bentuk umumnya dari state space. Yang pertama, kalau kita punya sistem, biasanya kalau di metode klasik atau transfer function itu kita hanya punya dua bagian dari luar, yaitu ada input dan ada output. Nah, sedangkan kalau di state space ya, selain kita punya input,
dan kita punya output, kita punya juga istilah namanya variable state. Oke. Nah, variable state ya, variable state ini aku tulisnya anggap dia sebagai kayak ibarat dia itu perantara. Ya. Jadi ibarat sistem kita itu ibarat ada perantara si X gitu. Jadi kita punya dua persamaan yang menghubungkan antara X dan U, lalu dengan Y dengan X dan U juga. Jadi kita punya dua persamaan. Nah, persamaan yang pertama itu persamaan antara X dan U, ini fungsinya untuk mencari solusi dari state. Jadi state ini tuh bisa dikatakan suatu variabel pada sistem ya yang kita cari solusinya. Nah, lalu Y ini persamaan Y adalah menentukan persamaan output, hubungan output terhadap state. Obviously state dan input gitu ya, dan input. Jadi bisa dikatakan ketika kita menyelesaikan transfer function, persamaan diferensial transfer function, kita menyelesaikan persamaan antara persamaan diferensial antara si Y dengan U. Sedangkan pada state space enggak, kita menyelesaikan persamaan diferensialnya antara X dan U. Baru kita definisiin Y-nya ini tuh apanya si X. Kayak gitu. Jadi X ini sebagai variabel perantara. Nah, bentuk persamaan umumnya yang pertama adalah X dot sama dengan matriks A dikali X ditambah B dikali U. Nah, di sini ini adalah vektor. Gitu ya. Nah, ini adalah matriks. Nah, ini tergantung. Kalau sistemnya ini hanya ada satu input gitu ya, hanya ada satu input, maka B vektor dan U ini skalar. Tapi kalau dia punya multiple input, maka dia menjadi B-nya ini adalah matriks dan U-nya ini adalah vektor. Kayak gitu. Nah, jadi persamaannya adalah X dot sama dengan AX ditambah BU. Oke. Nah, selanjutnya persamaan kedua adalah Y sama dengan CX ditambah DU. Oke. Nah, pada kasus persamaan ini ya, si X ini adalah state, U ini adalah input, dan Y ini adalah output. Jadi kelihatan ya di persamaan ini input output gitu ya. Lalu yang dilingkupi pada batas kuliah ini biasanya sistem kita itu output hanya bergantung pada inputnya. Maaf, hanya bergantung pada variable state. Dia tidak ada variabel D, tidak ada pengaruh langsung dari si U atau sebagai input dari sistem. Jadi dia tidak ada, ini istilahnya bagian ini. Ini istilahnya adalah bagian feed forward. Dan dia biasanya tidak ada. Jadi biasanya kita cukup menulisnya persamaannya menjadi X dot sama dengan AX tambah BU dan Y sama dengan CX. Biasanya kita nulisnya begini aja. Dan pada bagian ini perlu digarisbawahi bahwa A ini adalah matriks yang spesial bahwa dia menggambarkan karakteristik respon sistem. Nah, sebelum kita membahas lebih panjang lagi terkait properties dari state space, kita coba dulu langsung contoh aja deh. Jadi kita langsung
ibarat daripada kebanyakan teori, coba kita aplikasiin dulu aja. Katakanlah kita ambil contoh gitu ya. Kita punya sistem mekanikal yang sederhana. Jadi dia sistemnya massa M, ini ada pegas, terus ada peredam, ini B, ini K, dan persamaan diferensialnya kan harus udah tahu bahwa ini jadi katakanlah diberikan input F, jadi jadi M X double dot ditambah B X dot ditambah KX sama dengan F. Oke, ini persamaan diferensial dari sistemnya. Lalu bagaimana cara kita lakukannya? Biasanya kalau transfer function kita langsung merubah dia ke domain Laplace. Jadi M S kuadrat X ditambah B SX ditambah KX sama dengan F. Nah, tapi kalau sekarang kita nggak perlu ubah ke domain S karena kita udah tinggal definition state. Pertama, kita harus perhatiin variabel mana yang dia diturunin. Oke. Nah, kita lihat bahwa variabel utama kita yang dia selalu diturunin itu adalah si variabel X. Oleh karena itu, kita definisiin X1 sebagai variabel yang kita ingin anggap jadi state, tapi dia bentuk turunan yang paling ordernya rendah. Jadi kan di sini punya X double dot, punya X dot, punya X. Nah, kita definisiin pertama X itu X. Ya, sebenarnya bisa aja kamu kalau pengen X double dot, tapi itu bentuk state space yang berbeda lagi. Oke. Oh iya, sebelum aku jelasin bahwa untuk suatu sistem yang sama kita bisa jadi punya bentuk state space yang berbeda-beda. Beda dengan transfer function yang dimana kalau kita punya transfer function G sama dengan S tambah S plus 1 untuk suatu sistem ya pasti kita akan dapat fungsi transfer kayak gini terus. Tapi kalau di state space dia bisa beda-beda bentuknya gitu. Jadi matriksnya ini katakanlah si matriks A-nya itu kadang dia bisa 0 1 1 1, kadang dia bisa 0 1 1 0 kayak gitu. Jadi dia bisa beda-beda. Tapi kita coba dulu yang paling dasar ya, yaitu X1 sama dengan X. Nah, lalu definisikan X2 itu sama dengan turunan dari X1. Dan karena X1-nya adalah X, maka X1 dot adalah X dot. Oke. Nah, lalu jumlah state itu sama dengan order persamaan diferensialnya. Jadi karena di sini kita persamaan diferensial order 2, maka kita hanya perlu 2 state. Nah, lalu kita perlu mengsubstitusikan persamaan ini, persamaan state tadi, ke persamaan awal kita. Nah, di sini kita kan udah punya X ini menjadi X1 ya. Terus X dot itu adalah X2. Nah, bagaimana dengan X double dot? Well, karena kita tahu bahwa X dot itu sama dengan X2, maka X double dot itu pasti X2 dot. Ya. Nah, dari sini ya kita bisa mengisolasi bagian yang masih ada turunannya, yaitu X2 dot. Jadinya kita punya persamaan X2 dot itu sama dengan min K per M X1 min B per M X2 tambah F per M. Nah, ini implikasinya gimana? Kita bisa menulis ini ke dalam bentuk matriks. Jadi kita punya dua persamaan. Pertama, kita punya persamaan X1 dot sama dengan X2. Dan kita punya persamaan X2 dot sama dengan min K per M X1 min B per M X2 tambah F per M. Jadi tujuan kita adalah kita mendeklarasi state-state baru ya, yaitu state ini dan state ini. Dan kita harus mencari hubungan antara turunan dari state itu. Jadi kalau kita udah punya variabel X1, maka kita harus cari persamaan yang menjelaskan hubungan X1 dot dengan state atau input lainnya. Dan kita udah punya persamaannya, yaitu X1 dot sama dengan X2. Nah, lalu kalau kita mau deklarasi variabel X2, berarti kita harus punya hubungan antara X2 dot dengan variabel lainnya, yaitu X2 dot sama dengan min K per M X1 min B per M X2 tambah F per M. Oke. Nah, perhatikan bahwa di persamaan ini ya sudah tidak ada lagi variabel X.
Kenapa? Karena variabel X adalah variabel yang kita misalkan atau kita substitusikan dengan si state. Jadi kalau dalam persamaan state space masih ada variabel utamanya atau variabel awal, ya berarti persamaan state space kamu salah gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, tinggal kita susun dalam bentuk matriks. Ini pertama si x dot atau state yang diturunin, yaitu x dot x2 dot sama dengan ini adalah matriksnya yang si A ya. Kita simpan dulu aja. Ini kan adalah x dotnya sama dengan A. Nah, di sini adalah si matriks X-nya. Matriks X-nya di sini adalah X1, X2. Oke. Ditambah ini vektor B-nya kita diamin dulu aja. Lalu di sini ada U. Yang dimana U-nya di sini adalah input, yaitu F. Berarti kita di sini bisa ubah aja ini jadi F. Oke. Nah, cara mengisinya adalah kalau misalnya kita punya dua elemen di sini, katakanlah di sini ada A kecil, B kecil, terus ini ada C kecil, maka persamaan pada baris pertama itu akan menjadi X1 dot sama dengan A X1 ditambah B X2 ditambah CF. Sekarang kita samain dengan persamaan yang di atas ini. Dia cuma punya X1 dot sama dengan X2. Dia cuma punya bagian ini. Berarti kan A-nya sama dengan 0, terus C-nya juga sama dengan 0. Bisa kita masukin. Di sini 0, di sini 0. Lalu di sini kan B X2, sedangkan di sini X2 aja, berarti B-nya 1. Kayak gitu. Nah, itu sama juga cara berpikirnya buat persamaan yang di bawah. Karena dia persamaannya misalnya di sini ada A, B, C. Lalu jadi X2 dot sama dengan AX1 ditambah BX2 ditambah CF. Dan persamaan X2 dot kita adalah min K per MX1 min B per MX2 plus 1 per M dari kali F. Berarti kita tahu bahwa A-nya adalah min K per M, B-nya itu adalah min B kecil per M, C-nya itu adalah 1 per M. Gitu. Nah, tolong cara pengerjaan ini kalian awal-awal pakai substitusi, pakai pemisahan ABC kecil ini boleh. Tapi lama-kelamaan kalian harus sudah terbiasa dengan mengubah persamaan diferensial itu ke bentuk matriks. Mengubah persamaan linear itu ke bentuk matriks. Jadi biar cepat. Jadi biar langsung tahu. Oh, kalau X2 sama dengan X2 berarti elemen matriksnya di sini 0 sama 1. Kalau X2 kayak gini berarti elemen matriksnya min K per M, min B per M, 1 per M. Itu kalau bisa udah dibiasain biar cepat. Oke. Nah, terus ini berarti udah persamaan state space kita. Ini baru persamaan X-nya. Nah, persamaan Y-nya itu bagaimana? Nah, Y ini kan adalah output dari sistem. Nah, output dari sistem kita itu adalah apa? Tergantung yang pengen kita observasi. Biasanya dalam kasus ini kita pengen mengobservasi adalah variabel dari si X. Ya, yaitu di mana X adalah posisi. Dan dalam variabel state kita, X ini adalah X1. Cuman kita nggak bisa langsung nulis Y sama dengan X1. Karena biar sesuai format, yaitu harus Y sama dengan C dikali variabel variabel state-nya. Maka persamaannya harus menjadi Y dikali suatu vektor datar gini dikali dengan state-nya X1, X2. Nah, kalau di sini kita tulis dulu pemisahan variabel A kecil, B kecil, maka persamaannya menjadi Y sama dengan AX1 ditambah BX2. Dan kita kan pengennya Y sama dengan X1. Berarti kita tahu bahwa A-nya ini bernilai 1, B-nya bernilai 0. Dan kembali lagi aku bilang, bagian ini juga kan harus sudah hafal nantinya. Jadi kalau aku tulis persamaan Y sama dengan X1 ditambah 2X2, harus sudah punya feeling aja bahwa elemen vektornya yang di sini 1, yang di sini 2. Kayak gitu. Jadi nggak perlu setiap ngerjain itu harus pakai pemisahan huruf-huruf kecil kayak gitu. Dan kalau kalian sudah selesai, maka ini sudah menjadi persamaan dari state space. Begitu. Oke. Nah, terus hal yang menarik selanjutnya itu adalah
Coba kalau kita analisis hubungan antara state space dengan transfer function. Oke. Nah, persamaan yang tadi sebelumnya yaitu adalah mx double dot ditambah bx dot ditambah kx. Itu kan coba kita udah turunin persamaan state space sebagai model sistem. Nah, sekarang gimana kalau kita turunin transfer functionnya? Kan jadi m s kuadrat x besar ditambah bs x besar ditambah kx besar sama dengan f. Sehingga persamaan x per f itu adalah 1 per ms kuadrat ditambah bs ditambah k. Nah, mungkin kalian harusnya sudah tahu bahwa persamaan ini ya, persamaan ini itu dia respon sistemnya itu ditentukan dari pole. Pole ini apa? Pole itu adalah nilai S ya. Pole itu adalah nilai S sehingga persamaan fungsi transfer kita itu menjadi 1 per 0. Atau bisa dikatakan membuat bagian bawahnya bernilai 0. Bernilai 0. Maka untuk mencari pole itu persamaannya adalah m s kuadrat ditambah bs ditambah k sama dengan 0. Gitu. Dan ini kan kalian tahu ya, harusnya ini bisa pakai rumus ABC. Berarti dia menjadi min b plus minus akar b kuadrat min 4mk per 2m. Oke. Dan kita tahu bahwa ini adalah nilai pole. Dan persamaan ini itu namanya persamaan karakteristik. Kayak gitu. Nah, yang menarik dari state space yaitu adalah matriks A itu menentukan karakteristik sistem. Di mana eigen value dari A itu adalah pole dari sistem. Oke, nah ini sebenarnya sangat menarik gitu ya. Bahwa eigen value ya dari matriks A itu menentukan pole dari sistem. Oke, kalau kita coba ambil contoh lagi soal yang tadi, di mana matriks A kita adalah 0, 1, min K per M, min B per M. Benar ya? Oke, ini kalau kita lanjut ya, menentukan eigenvalue. Misalnya eigenvalue itu simbolnya lambda ya. Jadi kita hitung determinan dari matriks lambda I dikurang A. Oke, ingat-ingat lagi ya cara menentukan eigenvalue. Makanya jadi lambda 1. Di sini ada K per M. Terus jadi lambda plus B per M. Sorry, ini harusnya min 1 ya. Kayak gitu. Jadi lambda dikali I gitu ya. Dikurang A itu sendiri. Nah, ini kalau kita hitung determinannya, itu kan menjadi apa? Menjadi lambda dikali lambda ditambah B per M. Gitu. Dikurang min 1 dikali K per M. Atau ini kalau kita hitung menjadi lambda kuadrat ditambah B per M. Lambda ditambah K per M. Dan kita tahu bahwa untuk menentukan pole, menentukan eigenvalue, maka persamaan ini harus sama dengan 0. Kayak gitu. Dan kalau kalian nyadar, persamaan ini kalau semuanya aku kali M, kan jadi M lambda kuadrat ditambah B lambda ditambah K sama dengan 0.
itu sama dengan persamaan karakteristik yang di atas. Yang ini. Bedanya adalah di sini lambdanya itu simbolnya lambda. Kalau di sini polnya S. Tapi karena kita tahu bahwa pol itu sama dengan eigenvalue, ya, jadi kita bisa misalin simbolnya lambda ini sama dengan S. Ya berarti persamaan itu bakal sama kayak persamaan di atas. Ini adalah persamaan karakteristik kita. Dan kalau kita pengen nentuin nilai lambda dari sini, lambdanya sama dengan berapa? Ya ini pakai rumus ABC yang basically akan menghasilkan nilai pol yang sama seperti persamaan yang ini. Jadi matriks A ini adalah matriks yang menentukan karakteristik dari sistem. Oke. Nah, cuman kan tadi aku di awal udah bilang ya bahwa state space ini bukanlah suatu hal yang unik. Jadi bisa jadi ada banyak representasi dari state space system. Sebagai contoh, nih aku kasih contohnya. Contoh kedua, katakanlah kita punya persamaan yang sama kayak tadi lagi. Mx double dot ditambah Bx dot ditambah Kx sama dengan F. Katakanlah sekarang aku pengen lakuin pemisahan X1 sama dengan X double dot. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, lalu X2-nya itu adalah X dot. Ya, yang berarti dari dua persamaan ini kita peroleh bahwa X1 sama dengan X2 dot. Ya, atau kita bisa tulis juga X2 dot sama dengan X1. Oke. Lalu, kalau kita substitusi state ini ke persamaan awal, jadinya M X1 ditambah Bx2 ditambah, nah, K dikali X. Nah, apa itu X gitu ya? X ini, ini malah menjadi integralnya ya. Iya ya, ini malah menjadi integral dari X2. Kayaknya ada yang salah nih. Sebentar. Oke, kalau misalnya kita tulis dia menjadi seperti ini, salah sih ya. Tunggu, aku aja pusing sendiri sih. Salahnya di mana ya? X1 sama dengan X double dot, X2 sama dengan X dot, X3 nggak ada X3. Berarti kan oke. Kita coba discard dulu ide tadi. Sorry. Kita ada technical difficulties ya. Oke, we're back. Sorry buat technical difficulties-nya. Misalkan sekarang berarti X1-nya kita misalin sebagai X dot. Oke, lalu X2 itu sama dengan X. Yang berarti sebenarnya adalah X2 dot, ini X dot, ini berarti sama dengan X1 dot. X1 aja. Oke. Nah, persamaan state space kita itu kan berarti kalau kita punya X double dot, dia kan sebenarnya adalah X1 dot. Karena X1-nya adalah X dot. Berarti jadi X, M X1 dot ditambah B X1 ditambah K X2 sama dengan F. Ya. Dan ini persamaannya menjadi X1 sama dengan min B per M X1 min K per M X2 ditambah F per M. Sehingga dari dua persamaan ini, persamaan state space itu menjadi X1 dot X2 dot itu sama dengan, ini kita tulis dulu kerangkanya biar gampang, maksudnya F di X1 dot itu adalah min B per M X1 min K per M X2 dan seper MF. Lalu X2 dot
itu dia adalah X1. Yang berarti dia adalah 1, 0. Jadi sekarang bentuk matriksnya seperti ini gitu. Ya. Jadi X2 dot itu adalah X1. Oke. Nah, jadi ya ini bentuk yang beda dari yang sebelumnya. Dan pasti kalian menyadari bahwa ya matriks A yang sekarang ini beda dengan sebelumnya. Tapi karena dia sistemnya sama, maka seharusnya dia punya karakteristik yang sama. Dan cara membuktikannya adalah kita hitung lagi eigenvalue-nya. Coba kita hitung eigenvalue-nya. Lambda I dikurang A itu bakal menjadi, langsung aja, lambda ditambah B per M K per M min 1, 0. Dan ini ini harusnya ada lambdanya. Dan ini akan menjadi lambda dikali lambda plus B per M dikurang min 1 dikali K per M. Dan ini kita tahu harus sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaan lambda kuadrat ditambah B per M lambda ditambah K per M sama dengan 0. Dan kalau kita kali dengan M menjadi M lambda kuadrat ditambah B lambda ditambah K sama dengan 0. Dan kalian harusnya nyadar bahwa persamaan ini itu sama dengan persamaan karakteristik yang kita peroleh sebelumnya di sini. Sehingga nilai eigenvalue-nya sama. Nah, hal ini membuktikan bahwa pada state space gitu ya, bentuk matriks bisa beda untuk satu sistem yang sama. Jadi tidak ada solusi unik pada state space. Jadi kalau antar orang jawabnya beda-beda, itu nggak apa-apa. Yang penting power sistemnya sama. Kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kalian harus udah ngerti terkait state space. Nah, mungkin satu contoh lagi. Ini contoh yang lumayan fundamental. Contoh ketiga adalah jika input ada turunan. Nah, misalnya kalian punya state space-nya bentuknya sekarang misalnya M X double dot ditambah B X dot ditambah KX itu sama dengan misal aja F ditambah F dot. Oke. Nah, cara ini tuh tidak akan bekerja. Karena kalau kita menggunakan state space ya, dari secara struktur aja, itu kan kita punya variabel state-nya X dan turunan pertamanya itu X dot. Tapi bagian inputnya itu hanya ada U, tidak ada U dot. Sehingga kita nggak boleh punya persamaan state space yang mengandung ada turunan. Kayak gitu. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Ya, cara ngerjainnya ini sebenarnya ada dua cara. Cara pertama yaitu adalah kalau misalnya kita biasain misalnya state-nya adalah X1 sama dengan X, lalu X2 sama dengan X dot, ini kan akan menjadi M X2 dot ditambah BX2 ditambah KX1 sama dengan F ditambah F dot. Kalau kita cuman kayak gini, kita punya F dot. Nah, caranya adalah pada variabel yang sebelum, yang state terakhir, itu kita tambahin variabel inputnya. Sehingga ketika kita maksud aku adalah kalau misalnya kita sebelumnya X dot itu sama dengan X2, maka kita tambahin di sini dia tambah F. Sehingga ketika kita turun jadi X double dot, dia menjadi X2 dot ditambah F. Yang dimana kalau kita lakuin itu, ya, ini akan menjadi variabel F, M, F dot. Di sini. Nah, cuman di sini kita bisa eliminasi kanan kiri kalau faktor depannya udah ada. Nah, karena X double dot di sini akan dikali oleh M,
maka variabelnya kan berarti di sini harus 1 per M. Yang dimana berarti di X dot harus 1 per M. Kayak gitu. Dan kalau kita lakukan itu, maka di sini M-nya akan hilang. Dan di sini X dotnya, F dotnya bisa kita coret. Sehingga persamaannya menjadi M X2 dot ditambah BX2 ditambah KX1 sama dengan F. Kayak gitu. Nah, perbedaan di mana? Perbedaan adalah kalau kita menggunakan persamaannya seperti ini, maka dia persamaan X2-nya itu menjadi X dot dikurang 1 per M dari F. Atau X2 sama X2 dot sama dengan atau bisa kita katakan bahwa X dot di sini kan adalah X2 itu sendiri. Nah, X dot ini kan bisa kita katakan sebagai X1 dot. Ya kan, X dot itu kan bisa kita katakan X1 dot. Berarti persamaan state space-nya menjadi X1 dot sama dengan X2 ditambah 1 per MF. Kayak gini. Ini bukan X2 dot, sorry. Ini X2 aja. Nih. Nah, dengan begini, berarti persamaan state space kita, ya, kan X1 dot, X2 dot, suatu matriks. Ini adalah X1, X2 ditambah ini adalah F gitu ya. X1 dot itu sekarang adalah X2 ditambah suatu input dari suatu di depan F-nya. Suatu parameter, suatu konstanta di depan F-nya. Istilahnya apa ya? Parameter apa konstanta, aku lupa. Bedanya adalah kalau kita terusin dulu ya. Ini kan berarti jadi ini sama ya, berarti harusnya jadi min K per M. Ini min B per M, lalu ini 1 per M. Nah, perhatikan bahwa pada kasus ini ya, bedanya adalah kalau yang sebelumnya persamaan kita yang ada di sini itu bagian sininya 0. Sedangkan yang sekarang itu dia punya nilai. Kayak gitu. Tapi ya kalau kita pengen Y sama dengan X1 ya ini nggak berubah ya Y-nya. Kayak gitu. Nah, ini adalah cara pertama. Oke. Cara pertama cara yang paling intuitif adalah kita ada misalnya ada si variabel F-nya di turunan sebelumnya. Biar dia ikut keturunin, jadi mesti coret. Nah, cara kedua itu adalah kita ubah dulu ke fungsi transfer. Jadi kalau sebelumnya kita mx double dot ditambah bx dot ditambah kx sama dengan f ditambah f dot, kita ubah dulu ke fungsi transfer. Menjadi m s kuadrat x ditambah b s x ditambah kx sama dengan f ditambah sf. Dan ini kan menjadi x dikali m s kuadrat ditambah bs ditambah k sama dengan f s plus 1. Sehingga output per inputnya adalah s plus 1 per m s kuadrat ditambah bs ditambah k. Nah, terus gimana abis ini, Kak? Ini kan kalau aku kaliin sama aja ya. Nah, caranya adalah kita definisiin variabel buffer. Aku nyebutnya variabel buffer z besar. Di mana x per z besar itu adalah 1 per m s kuadrat ditambah bs tambah k. Jadi dia variabel yang bagian bawahnya aja. Lalu z per f-nya ini kebalik. Jadi dia kebalik. Jadi dia adalah z per f itu adalah si variabel yang bagian bawahnya aja. Jadi m s kuadrat ditambah bs ditambah k. Lalu variabel yang benarnya, yang lagi itu adalah s plus 1. Dan ini kita bisa buktiin bahwa dia tetap benar. Karena kalau kita hitung x per f, yang dimana dia adalah x per z dikali z per f, itu menjadi s plus 1 dikali 1 per m s kuadrat ditambah bs tambah k. Dan ini persamaannya sama kayak yang di atas. Oke, jadi dengan kita definisi dua fungsi ini, kita nggak merubah apapun. Lah, terus gunanya apa dong kita lakuin ini? Nah,
gunanya adalah, coba kita lihat dulu persamaan yang paling kiri ini. Oke. Kita ubah delay ke domain waktu. Dengan cara kita kali silang menjadi M S kuadrat Z ditambah BS Z ditambah K. Z sama dengan F. Sehingga jadi M Z double dot ditambah B Z dot ditambah K. Z sama dengan F. Nah, perhatikan bahwa kita sekarang punya persamaan yang sebenarnya ini mirip dengan persamaan persamaan state space yang sebelumnya, yang dia tidak ada turunan input. Dia bukan mirip lagi, malah dia sama persis. Nah, dia kan sama persis dengan persamaan ini ya. Mx double dot ditambah Bx dot tambah Kx sama dengan F. Bedanya adalah sekarang X-nya ini menjadi Z. Nah, untuk mengerjakannya, kita definisiin state seperti biasanya. Jadi, X1 itu sama dengan Z, lalu X2 itu sama dengan Z dot. Yang dimana adalah X1 dot. Sehingga menjadi M X2 dot ditambah Bx2 ditambah K X1 sama dengan F. Dan dari persamaan ini kita kan tahu bahwa X2 dot sama dengan min K per M X1 min B per M X2 ditambah F per M. Sehingga persamaan state-nya kita sebenarnya udah peroleh di sini. Yaitu X1 dot X2 dot. Ya, di sini matriksnya X1 X2 ditambah ini vektor buat F dan ini jadinya 01 ya, karena dia X1 dot sama dengan X2. Terus X2 dot adalah min K per M min B per M 1 per M, lalu sini 0. Nah, udah dapat persamaan bagian state-nya. Nah, bagaimana buat persamaan outputnya? Nah, persamaan outputnya sekarang kita pakai persamaan yang kedua ini. Jadi sini kita pakai persamaan bahwa X per Z itu adalah S plus 1. Nah, ini aku coba ubah ke domain waktu menjadi X sama dengan ZS plus 1. Atau X kecil sama dengan Z dot. Ini sama dengannya jadi, oh ini satu benar, ini Z. Jadi Z dot tambah Z. Nah, kita tahu bahwa Z dot itu adalah X2. Dan Z aja itu adalah X1. Sehingga persamaan ini adalah X1 ditambah X2. Kayak gitu. Dan karena kita pengen output kita adalah si X atau si posisi, maka dia sama dengan X1 ditambah X2. Jadi persamaan outputnya adalah 1, 1, X1, X2. Kayak gitu. Dan kembali lagi, aku akan tunjukin bahwa kita punya persamaan state space-nya ini dan ini. Dan dengan cara yang sebelumnya, dengan cara pertama, kita punya persamaan state space yang berbeda. Kalau kasus ini, matriks di sininya 1, 0, sedangkan yang satu lagi, matriks C-nya 1, 1. Tapi kalau di sini matriks B-nya 0 sama 1 per M, dan di sini matriks B-nya 1M, 1 per M, dan 1 per M. Dan tapi dua state space ini menghasilkan persamaan yang sama, persamaan sistem yang sama, karakteristik sistem yang sama. Kalau nggak percaya, kalian coba buktiin ini dengan ngeplot di MATLAB respon sistemnya. Pasti sama. Jadi ini aku mau nekenin lagi bahwa state space itu bukan suatu hal yang unik. Dia bukan hanya ada satu, dia bisa punya banyak representasi. Jadi satu sistem itu punya banyak representasi state space. Kayak gitu. Oke, itu aja aku rasa dasar state space yang perlu kalian tahu. Aku nggak bakal bahas buat sistem electrical, fluid level, dan sistem-sistem lainnya. Karena di sini aku hanya ngajarin konsep state space-nya aja. Buat aplikasi ke setiap sistemnya itu bisa kalian lakuin masing-masing ya. Oke, terima kasih.